Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pembelajaran kali ini kita masuk bab yang ketiga dengan tema menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat 12 dan yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Dari kisah Adam dan Hawa ini, kita juga melihat begitu banyak kisah seperti mereka di dunia ini. Seperti halnya ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Dan sebaliknya, malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada orang lain. Akibat yang ditimbulkannya adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, penciptanya, dan juga dengan sesamanya. Tema kita dalam pelajaran ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan able, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Dengan kata lain, di dalam kata responsible terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsible dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengatakan sebuah ungkapan yang berbunyi, "The buck stop here." Artinya, sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melempar-lemparkan terus masalah ini ke orang-orang. Roosevelt ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah seorang bawahannya, sebagai seorang atasan, dialah yang layak dipersalahkan. Ini menunjukkan Roosevelt adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Ada alasan mengapa tanggung jawab itu penting. Yang pertama, kita adalah makhluk yang berakal dan berbudi, dan tanggung jawab adalah salah satu wujud nyata akal dan budi tersebut. Yang kedua, dengan sikap tanggung jawab, maka kita akan menyelesaikan kewajiban kita dengan baik, sehingga bisa memenuhi segala apa yang menjadi hak kita. Yang ketiga, sikap tanggung jawab menjadikan kita jauh dari konflik dengan sesama, sehingga terhindar dari perpecahan. Dan yang keempat, kita harus memiliki sikap tanggung jawab untuk menunjukkan kualitas diri, dihargai sesama, dan bisa dipercaya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dikerjakan dalam hidupnya. Misalnya pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa demikian? Karena alasannya itulah waktunya kalian mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupan kalian nantinya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kalian bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat pernah berkata kepada rakyatnya, "Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country." Artinya, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Jelas ini adalah anjuran yang sangat tepat bagi warga masyarakat yang sudah menjadi dewasa dan matang. Mereka tidak boleh hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh pemerintah dan negaranya kepada mereka. Sebaliknya, mereka harus bertanya kepada diri mereka sendiri, apa
yang dapat mereka lakukan bagi negara mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarga dan gereja. Contoh tindakan tidak bertanggung jawab seperti contohnya pemburuan hewan yang dilindungi seperti halnya gajah untuk diambil gadingnya adalah sikap yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan diri sendiri. Baru penebangan hutan liar adalah hal yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi semua orang. Lalu korupsi adalah sikap tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan merugikan banyak orang. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya sikap bertanggung jawab. Tanggung jawab juga diperlihatkan di dalam Alkitab, seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati. Terdapat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai yang ke-37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun, inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina-hina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Lewat pelajaran hari ini, kita diingatkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun kepada sesama. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik oleh karena penyertaan-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu bertanggung jawab di dalam keluarga, bertanggung jawab di tengah masyarakat, dan bertanggung jawab kepada-Mu ya Bapa. Janganlah biarkan kami menjadi pribadi yang egois, yang mementingkan diri kami sendiri. Engkau memberkati kami, Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.